Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, guru-guru kami, tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, juga mustami radio yang turut menyiarkan ceramah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah, kita sudah berada di tanggal 17 Ramadan. Tanpa terasa sudah 17. Diberkati oleh Allah, kita bahagia, kita senang di bulan suci Ramadan ini, merasa mudah semuanya, kita asyik dalam beribadah kepada Allah SWT. Senang dalam bulan suci Ramadan ini, tanda-tanda keimanan kita meningkat. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah SWT tanggal 17 Ramadan malamnya, malam 17 Ramadan, ketika Rasulullah SAW berada di dalam gua Hira di Jabal Nur, Mekah Al-Mukarramah. 5 ayat pertama sudah kita hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Dengan demikian, dengan turun ayat ini, Allah telah memproklamirkan dunia baru, yakni dunia Islam, dunia yang berperadaban tinggi, dan Allah telah melenyapkan masa-masa suram, masa jahiliyah, masa penyembahan berhala, digantikan oleh Allah SWT dengan dunia yang penuh peradaban. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya tanpa menyebut namanya. Lihat di ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tidak diperkenalkan diri di situ kecuali Rabbika, Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Belum disebut namanya. Belum ada Allah di situ. Khalaqal insana min 'alaq. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Jadi kita manusia ini diciptakan oleh Allah SWT. Nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan dari tanah, min turab, dan istrinya diciptakan dari tulang rusuk. Itu dalam hadis ya. Dari tulang rusuk Nabi Adam. Perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian manusia selanjutnya semua diciptakan oleh Allah SWT dari pertemuan
dari bertemunya ovum dan mani laki-laki, ya. Akhirnya manusia semakin ramai, berjuta-juta, ratusan juta, semuanya dari perkawinan laki-laki dan perempuan, kecuali ada seorang hamba lagi. Kalau Adam dan Hawa tidak punya ibu bapanya, ada seorang hamba lagi yang tidak punya bapanya, yakni Nabi Isa alaihissalam, Ruhul Kudus. Jadi Nabi Isa itu tidak punya ayahnya. Allah mampu menciptakannya. Jangankan tidak punya ayah, tidak punya ibu pun mampu diciptakan, seperti Nabi Adam dan Siti Hawa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain Nabi Isa, selain Nabi Adam dan Hawa, tidak ada manusia yang tercipta tiba-tiba. Misalnya lahir dari pohon-pohon, lahir datang dari tengah laut, atau turun dari langit, itu dongeng semuanya. Tidak ada. Dan kita dilarang percaya kalau ada orang datang kepada kita mengaku tidak punya anak, tidak punya ayah, itu pasti anak zina. Tidak ada yang tidak punya anak, siapapun dia. Tidak ada manusia yang keluar dari pohon bambu, itu tidak ada. Hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi umat Islam yang awam, yang tidak punya ilmu, masih terpengaruh dengan dongeng-dongeng yang luar biasa. Misalnya itu ada cerita Mula Warman, raja pertama Kartanegara di Kalimantan, Kutai Kartanegara. Ketika saya berkunjung ke sana, bertemu dengan ahli-ahli sejarah di sana, dibawa saya ke tempat turunnya Mula Warman. Saya tidak percaya, saya bilang. Walaupun kita tidak percaya, inilah kisah negeri kami, katanya. Jadi Mula Warman itu turun dari langit seperti bayi ke Kalimantan Kartanegara itu, Kutai Kartanegara. Lalu diambil orang, dibesarkan, kemudian jadi raja Hindu pertama. Dia orang kafir, tetapi itulah dongeng di Kutai Kartanegara, turun dari langit. Yang kedua, ada juga cerita orang tua Malik Al-Saleh, raja pertama kerajaan Pasai. Jadi ayahnya merah gajah. Kenapa bernama merah gajah? Itu anak laki-laki yang ditinggalkan oleh gajah di Sungai Keruto, Plung Keruto. Kemudian ibunya itu Putri Rebung. Jadi ada satu pohon bambu besar rebung. Waktu dipotong ada anak perempuan di dalam rebung itu. Jadi setelah dewasa dikawinkan merah gajah dengan putri rebung itu, lahirnya Malikus Saleh, merah silu. Itu dongeng dong. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak benar semuanya. Begitu juga cerita-cerita lain. Kalau ada yang mengatakan ayahku, cucuku, bapakku, nenek moyangku lahir dari lembah gunung atau datang dari laut, itu dongeng semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh percaya kepada hal-hal yang dongeng. Selanjutnya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bahasa Arab, bukan bahasa asing lainnya. Kenapa harus bahasa Arab?
karena yang diturunkan Quran ini kepada Nabi yang berbahasa Arab. Ketika Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, itu bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Begitu juga Zabur, Injil, karena mereka itu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu adalah orang-orang Yahudi, bangsanya Yahudi, ya. Bukan agamanya. Agama para nabi adalah satu, Islam. Jadi Nabi Musa itu agamanya Islam, Nabi Daud agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam. Semua nabi agamanya Islam, tetapi bahasanya berbeda-beda, ya, sesuai dengan bangsanya. Jadi Taurat itu diturunkan dalam bahasa Ibrani, Injil dalam bahasa Ibrani, Zabur dalam bahasa Ibrani. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, karena Nabi yang membawa Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab Quraisy. Walaupun diambil dari bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Arab, Allah telah mengajarkan manusia untuk memahami Al-Quranul Karim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran, 'allamahul bayan, mengerti, diberi ilmu, untuk mengetahui. Semua bangsa mampu berbahasa Arab. Apakah orang Aceh, orang Amerika, orang Jepang, orang Cina, orang semua mampu berbahasa Arab. Tentunya yang apa namanya? Yang diberi rahmat oleh Allah. Mungkin dia itu les atau belajar atau bakatnya berbahasa Arab. Jadi bukan hanya orang Islam yang mampu berbahasa Arab. Orang-orang kafir juga mampu berbahasa Arab untuk memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Sekarang di beberapa universitas dunia, di Amerika, di Inggris, Australia, di Jepang, mereka punya jurusan bahasa Arab. Mereka orang kafir tapi kuliahnya jurusan bahasa Arab, dan mereka rata-rata bisa menerjemahkan Al-Quran dengan baik. Itu kelas-kelas tinggi orang itu, sejak kecil dipersiapkan untuk belajar bahasa Arab. Hadirin yang dirahmati Allah, seorang Belanda yang cukup terkenal, Profesor Dr. Snodgrass, Christian Snodgrass. Dia anak pendeta yang dipersiapkan untuk mampu berbahasa Arab. Dia les bahasa Arab di Universitas Leiden, kemudian mampu berbahasa Arab dengan baik. Kemudian pergi ke Arab Saudi. Waktu itu belum ada negara Arab Saudi, tetapi Arab Saudi bagian dari provinsi Turki. Dia pergi ke Jeddah, masuk ke Jeddah, kemudian dia masuk Islam. Entah betul entah pura-pura dia masuk Islam, yang jelas bahasa Arab sudah cerdas dia. Kemudian menunaikan ibadah haji, dan kemudian ditugaskan oleh negaranya Belanda untuk bertugas di Betawi. Di Betawi itu Jakarta, Dari Betawi dia kawin di situ dengan orang Islam, dia kawin di situ. Kemudian ditugaskan ke Aceh, berteman dengan ulama-ulama Aceh yang ada di Masjid Raya ini. Konon teman Snodgrass ini adalah tuanku Raja Kumala
dan Tengku Meraksa, Tengku Nek Meraksa, itu ulama juga, itu temannya. Dia malah mengajarkan ulama-ulama Aceh berbahasa Arab, karena ulama Aceh juga banyak yang tidak berbahasa Arab, tidak mampu berbahasa Arab. Tapi Senok Hogronya ini mampu berbahasa Arab. Konon dia itu perancang untuk meredam perang, ya. Jadi dia berbuat baik dua belah pihak. Misalnya begini, dia datang kepada Belanda, dia nasihatkan, jangan diperangi orang Aceh. Orang Aceh itu jangan diperangi. Tidak bisa kita kalahkan dengan senjata. Tetapi orang Aceh itu harus diambil hatinya. Bagaimana diambil hatinya? Buatlah dayah-dayah, jangan ganggu dayah. Biarlah orang-orang Aceh itu belajar nahu, belajar agama di Dayak, belajar semuanya, beri kebebasan. Maka di zaman Belanda pun Dayak itu tidak tersentuh, kecuali tengkunya itu memberontak. Kalau tengkunya memberontak, pemimpinnya memberontak, itu Dayak pun dibakar oleh Belanda. Tapi kalau tidak memberontak, aman Dayak di masa Belanda. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, tetapi kepada tengku-tengku Dayak itu juga dia datang tidak usah angkat senjata melawan Belanda, karena orang Belanda itu orang-orang baik, ya. Lihat dia sudah membangun Masjid Raya Baitur Rahman, dia sudah membangun jalan-jalan, dia orang Belanda itu sudah membangun kereta api, ya, caranya begitu. Akhirnya sangat sukses dia itu bekerja. Profesor Senok Hogronya ini, Christian Senok Hogronya ini, kalau saya cari kesalahan-kesalahannya juga ketemu. Yang pertama, dia turut bersama panglima perang orang-orang Marsosi, orang-orang Belanda, untuk menyerang Bateli Samalanga. Dia datang ke Samalanga, dia bersama orang-orang Belanda. Akhirnya dia dianggap oleh ulama-ulama Aceh, oleh sejarawan Aceh, dia seorang yang berpura-pura masuk Islam, munafik, berpura-pura masuk Islam. Dan kemunafikannya juga kemudian lebih jelas. Waktu tua dia pulang ke Leiden, negeri Belanda, dan dia itu masuk Kristen kembali, padahal sudah haji. Anak-anaknya di Jawa semua muslim, istrinya muslimah, tetapi dia pulang ke Leiden, dia masuk Kristen kembali. Dia mati dalam Kristen. Tetapi kalau kita baca buku-bukunya, Aceh The Orlog, Perang Aceh, dia tidak nampak di situ Kristennya, malah nampak Islamnya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, wallahu a'lam. Yang jelas, untuk memahami Al-Quran kita harus belajar bahasa Arab. Nah, harus belajar bahasa Arab, wajib belajar bahasa Arab. Kalau sudah kita belajar tidak mampu, kita tidak berdosa. Kita boleh bertaklid kepada ulama-ulama yang mampu bahasa Arab. Apa yang dikatakan oleh ulama, oleh guru-guru kita, tengku-tengku kita tentang hukum-hukum Al-Quran, kita bertaklid kepada ilmu guru-guru kita, jadi kita juga tidak berdosa. Karena tidak mungkin semua orang Islam itu harus mampu bahasa Arab. Jangankan orang Aceh, orang Arab sendiri tidak mampu bahasa Arab. Tidak percaya? Itulah yang salah. Karena di Arab pun ada bahasa daerah. Kebetulan mereka lahir di daerah itu, bukan bahasa Arab. Misalnya kita lahir di Lebanon,
Orang-orang Lebanon itu banyak sekali suku-sukunya bukan bahasa Arab, bahasa nasional mereka bahasa Arab. Begitu juga kalau kita lahir di Mesir, itu juga sangat banyak suku yang bukan bahasa Arab. Lahir di Pakistan, di India, bukan bahasa Arab semuanya. Tetapi Allah telah memberi rahmat kepada manusia. Ada intelektual mereka, ada yang disebut ulil albab mereka, orang-orang cendekiawan, semua mampu berbahasa Arab. Kepada mereka itulah kita rujuk ilmu kita, kepada yang berilmu. Misalnya kita sering tidak mengenal, baru kita kenal orang itu setelah meninggal dunia. Ini kesalahan kita orang Aceh. Orang tidak tahu yang paling, tapi kalau beliau dengar, beliau tentu tidak senang dipuji. Profesor Dr. Azman Ismail, beliau itu ahli bahasa Arab dan ahli sastra Arab. Beliau tidak ada yang belajar sama beliau, tidak ada. Memang beliau tidak kekurangan, banyak sekali mahasiswa S1, S2, S3, IAIN, beliau dosennya. Tapi kita tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Justru yang kita sukai belajar sama orang yang tidak punya ilmu. Kamu ron-ron kena, ron-ron gede, padahal gorengnya nana ilmu. Bahasa Arab hancur, semua ilmu kurang, akhirnya meracok dalam bid'ah-bid'ah dia. Kepada yang punya ilmu kita jauhi, yang tidak punya ilmu kita dekati. Inilah kekurangan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar bahasa Arab, sedikit demi sedikit, belajar dan belajar. Allah membuka hati kita. Akhirnya nanti suatu saat kita juga mampu berbahasa Arab, walaupun pasif misalnya, tidak lancar, itu tidak masalah. Yang penting ketika dibaca ayat oleh orang, kita sudah tahu maknanya, sudah tahu. Apalagi kitab-kitab Al-Quran sekarang itu sangat modern, sangat modern. Jadi di bawah kata ada terjemahannya, di bawah kata ada terjemahannya. Kalau kita serius belajar bahasa Arab seperti itu, cepat sekali. Apalagi adik-adik yang masih muda. Ini keseriusan yang kurang ada, keseriusan yang kurang ada. Belajarlah. Kita sudah hafal Yasin, kita juga harus tahu apa maksud Allah di dalam surah Yasin. Kita sudah hafal ayat-ayat pendek, kita harus tahu apa maknanya. Di dalam kepala juga kita harus ada semua. Itu yang disebut orang yang mencintai Al-Quran. Maka saya tidak pernah mendukung seseorang anak Aceh jadi penyanyi lomba di TV-TV nasional, lalu kita kirim pulsa, kirim mendukung. Tidak. Orang-orang yang sudah orang-orang yang sudah terikat hatinya dengan lagu-lagu, mereka bisa menghafal 10 lagu, 20 lagu, 30 lagu. Coba suruh baca Al-Quran, tidak bisa. Walaupun dia bisa membaca, tetapi juga tidak bisa menghafal. Jadi sia-sia juga. Yang paling rugi waktu tua mereka nanti. Seorang penyanyi itu ternyata tidak bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, karena energi dia sudah terus-menerus menghafal lagu-lagu cinta misalnya, yang tidak berguna bagi agamanya. Jadi penyanyi itu sebenarnya saya tidak berani mengatakan haram, tetapi fatwa ulama-ulama Mesir, fatwa ulama-ulama Arab Saudi, fatwa ulama-ulama Pakistan, juga ulama Indonesia menghabiskan usia dengan
musik dan nyanyi itu haram hukumnya. Nah, ini kan tidak baik, ya. Tidak baik. Jadi penyanyi-penyanyi akan marah sama saya. Nah, tapi kalau kita tidak sampaikan, kita menyembunyikan ilmu. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman penyanyi Aceh, ya. Nah, kemarin saya bertemu Bang Joni, ya. Bang Joni, apa kaplu? Jadi saya salut kepada siapa kaplu itu. Kenapa? Dia yang mengajak saya, ayo Ustaz, kita salat berjamaah di Berawi. Apa namanya, seniman seperti itu yang kita sukai. Seorang seniman itu harus salat 5 waktu. Nah, itu yang kita cintai. Jadi salut kepada apa kaplu itu. Tapi kalau ada seniman, penyanyi tidak salat 5 waktu, enggak usah berteman dengan saya. Ada pemecap, semayang tak? Itu rugi, hidup kamu rugi. Walaupun kamu seniman, hendaknya kalian beribadah. Itu mudah-mudahan kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, Al-Quran ini kalau kita baca tidak usah terus menerus membaca. Kalau sudah capek berhenti bekerja dan sebagainya. Tetapi nanti kembali lagi membaca Al-Quran, kembali lagi. Kebiasaan saya, ini rahasia saya membaca Al-Quran. Jadi satu juz itu Al-Quran sebenarnya 16 halaman. Jadi kita baca dulu 8 halaman. Mungkin setelah salat kita baca 8 halaman lagi, sudah satu juz. Setidak-tidaknya sehari saja satu juz. Baca muratal, ya, tajam kita baca. Tidak boleh kalau kita baca model musabakah tentu tidak tajam. Muratal itu tajam. Untuk kita baca supaya bisa tamat 3 kali bulan Ramadan ini, bacalah muratal tajam. Jadi alhamdulillah, nanti rasakan kelembutan jiwa, kelembutan hati kita. Kenapa dulu bapak marah-marah? Kenapa dulu ibu marah-marah? Cepat sekali emosi. Tetapi selama ini bapak tidak marah-marah, ibu tidak marah-marah, anak-anaknya senang. Rupanya cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran, kita belum tahu artinya, belum tahu tafsirnya, tapi kita suka membaca, ya, suka membaca Al-Quran. Allah melembutkan hati, berakhlak mulia. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu berakhlak mulia, melembutkan hati. Itulah yang disebut syifa. Syifa itu obat hati. Al-Quran ini juga disebut rahmah. Apa itu rahmah? Orang yang suka membaca Al-Quran terus-menerus, yang pertama mudah rezeki, ya. Setelah mudah rezeki, jadi orang itu juga banyak bersedekah kepada orang. Jadi membaca Al-Quran lillahi ta'ala itu, ya, karena Allah kita baca Al-Quran, juga memudahkan rezeki, ajaib, ya. Maka Al-Quran memang mukjizat terbesar, ajaib. Kemudian orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini, ya, dicintai oleh Allah, ya, diberi rahmat dunia dan akhirat, ya. Menghadiahkan Al-Quran juga mendapat pahala, ya. Beli Al-Quran, hadiah ke masjid-masjid, hadiah kepada pesantren-pesantren, kepada daya-daya, itu juga akan cepat sekali terasa, ya. Ada hikmahnya. Orang yang batat pun, batat hatinya, kemudian berubah tiba-tiba. Saya sudah mencoba, padahal kerja saya juga tidak bagus kalau dilihat di segi agama. Saya sering mengambil Al-Quran di Masjid Raya, tapi sudah ada izin dari pengurus, bukan mencuri. Saya minta yang tua-tua, yang sudah dipakai, sudah mungkin ini tidak bagus lagi, sudah tua-tua.
saya minta kepada Pak Syamsul 1 tung kadang-kadang. Jadi saya mencoba mewakafkan Quran-Quran tua ini di kampung-kampung. Kalau saya pulang kampung, saya bawa 15 Quran dari Masjid Raya. Tapi niat saya pahalanya kepada yang mewakafkan pertama, yang mewakafkan, bukan untuk saya pahalanya. Untuk saya ada lain pahalanya, pahala mengantar kepada tempat yang lain. Tapi pahala utama kepada yang mewakafkan Al-Quran di Masjid Raya. Yang tua-tua saya bawa ke kampung-kampung. Hikmahnya betul-betul kita rasakan, ya. Kita rasakan. Saya tidak bisa cerita bagaimana hikmahnya, bagaimana orang-orang kampung itu senang kepada kita, ya. Misalnya contoh, ya. Sebelum Ramadan saya sudah kirim 15 Quran baru. Saya minta juga di sini, bukan mencuri. Kalau kita curi dosa. Dosa. Saya kirim ke kampung saya. Kemarin saya ada di kampung. Ini hikmahnya, ya. Pak Kecil berterima kasih, Tengku Imum berterima kasih, semua orang berterima kasih. Di halaman kedua itu ada stempel Masjid Raya Baitur Rahman. Artinya masjid ini dari Masjid Raya Baitur Rahman. Berterima kasih semuanya. Jadi ada juga beberapa Al-Quran saya kasih kepada anak-anak yang sedang mengaji tapi tidak punya Quran baru. Jadi di dunia Allah membalas sangat banyak beras-beras baru diberi oleh orang tuanya kepada kita. Jadi di segi itu aja sudah untung, apalagi di akhirat nanti, ya. Di akhirat Allah akan membalas ketika kita berbuat baik untuk mensosialisasikan Al-Quranul Karim yang turun 17 Ramadan. Jadi ada pendapat ulama Al-Quranul Karim ini turun sekaligus. Dari apa? Dari Lauh Mahfuz di langit yang ke-7 diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit pertama. Diturunkan sekaligus. Jadi dari Baitul Izzah ke bumi kepada Rasulullah Muhammad SAW diturunkan oleh Jibril menurut kebutuhan. Tidak sekaligus, tetapi memakan waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kalau kita genapkan menjadi 23 tahun. Itu lamanya turun Al-Quran. 13 tahun turun di Mekah dan 10 tahun turun di Madinah. Ada juga yang turun di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Arafah, tapi itu bagian dari Mekah juga. Ada turun dari Jeddah, itu Madinah, Mekah juga. Jadi tidak ada ayat Quran turun misalnya di negeri lain, itu tidak ada. Turun di Indonesia, itu ada orang yang putus kawat, itu penceramah nasional. Penceramah nasional, saya tidak sebut namanya, nanti jadi fitnah. Dibilang Nabi Muhammad orang Indonesia hanya putus kawat kah? Putus kawat. Tidak pernah Rasulullah ke Indonesia. Kayak pegang kengkong. Nabi Muhammad hanya di Mekah, Madinah. Mudah-mudahan semakin kita banyak membaca, semakin Allah membimbing kita ke jalan Allah SWT. Kita pegang teguh, kita amalkan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran hudan lil muttaqin, ini petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kita ucapkan hari ini sebagai selamat hari nuzulul Quran. Walaupun malam tadi turun Al-Quran, tapi hari ini 17 Ramadan masih nuzulul Quran, ya. Mudah-mudahan umat Islam Indonesia janganlah berpaling dari Al-Quran Karim, karena dengan Al-Quran itulah Indonesia ini merdeka. Dengan Al-Quran inilah
Indonesia ini bersatu. Tanpa Al-Quran kita bercerai-berai. Tidak mampu manusia mengikat dari Sabang sampai Merauke. Tetapi Al-Quranlah telah mengikat manusia dengan agama Islam, sehingga bersatu suku-suku melawan penjajah. Kemudian Allah memberi rahmat, kita merdeka, dan Al-Quran itu cahaya Indonesia. Ya Allah, kekalkan Al-Quran di bumi tercinta ini, dan ya Allah, mampuslah musuh-musuh Al-Quran di Indonesia ini. Kalau ada orang-orang yang benci kepada Al-Quran, ya Allah, hancurkan mereka itu. Itu doa kita. Ya Allah, kekalkan, jadilah Al-Quran ini petunjuk bagi bangsa Indonesia ini, ya Allah. Jadi demikianlah, mudah-mudahan berguna bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.